banyak pembangkit tenaga listrik. Merasakan nafas yang kuat dari bangunan di dua sisi, kulit Qin Yichen sedikit kental. Nafas itu setidaknya tingkat pembangkit tenaga teratas alam bumi, dan bahkan di sisi jalan yang hanya beberapa ratus zang, Qin Yichen juga merasakan 25 pembangkit tenaga teratas alam nafas surga. Dengan kemajuan ini, bangunan di sekitarnya menjadi semakin megah, dan nafas yang memancar dari bangunan tersebut menjadi lebih kuat. Tampaknya karena mendengar suara bising dari luar, banyak bangunan secara bertahap memiliki siluet yang berjalan perlahan. Ketika mereka melihat 4 orang di kolam darah berjalan di jalan, ada kejutan di mata mereka. Warna berkedip. Ini jalan Saxing, tapi tempat tinggal 36 sa dan pembangkit tenaga listriknya. Sui Qitian bergumam, lalu melihat ke ujung jalan, dan berkata, lewat saja jalan bintang jahat, kita bisa memilih bintang jahat untuk ditantang. Oh, mendengar ini, Qin Yichen sedikit mengangguk. Tidak heran ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di tempat ini. Tatapannya melihat ke arah ujung jalan, hanya untuk melihat bahwa ada pintu masuk seperti gerbang kota. Jelas, ada tempat untuk memilih 36 sa. Sangat sederhana. Qin Yichen melirik dari sisi ke sisi dan tersenyum di dalam hatinya. Tetapi saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menegang, karena dia sangat menyadari bahwa ada gelombang halus di jalan di depan. Hai, di bawah fluktuasi ini, Qin Yichen merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Seolah-olah ada bukit tak terlihat yang menekannya. Ini adalah ujian bagi roh jahat. Mereka akan dengan sengaja menggunakan paksaan untuk menghalangi orang yang ingin menantang 36 roh jahat. Tetapi yakinlah bahwa mereka tidak akan mengambil inisiatif. Di depan, tubuh Sui Qitian sedikit bergetar, dan dia mengubah gelombang halus itu menjadi bentuk yang tidak terlihat. Dan kemudian suaranya terdengar pelan. Sepertinya ini tidak mudah. Mendengar ini, mata Qin Yichen menyipit sejenak. Dia merasa bahwa paksaan itu baru saja terpancar dari pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Tetapi dengan surga kolam darah, paksaan itu tidak bisa membantu mereka. Di bawah jalan seperti itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik yang diam-diam mengeluarkan paksaan untuk menekan mereka semakin banyak, bahkan dengan kekuatan Sui Qitian, sebelum paksaan dari banyak pembangkit tenaga listrik teratas alam surga di bawah garis. Kecepatan telah menjadi sedikit lebih lambat. Tuan, jangan khawatirkan aku. Melihat penampilan Sui Qitian, Qin Yichen mengerutkan kening, lalu berbisik. Dia tahu bahwa alasan mengapa Sui Qitian begitu berat adalah karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, jadi dia diam-diam membela diri dari penindasan itu. Tidak apa-apa, aku masih mampu membelinya. Namun, untuk bujukan Qin Yichen, Sui Qitian hanya menggelengkan kepalanya, dengan senyum kecil, berkata. Menarik, melihat 4 orang berjalan perlahan di jalan Saxing, pembangkit tenaga listrik di gedung-gedung sekitarnya menunjukkan ketertarikan. Tetapi mereka tidak memiliki simpati sedikit pun. Karena semua orang tahu bahwa mereka yang berani berjalan di jalan yang jahat ada di sini dengan tujuan menantang posisi 36, dan tidak ada yang ingin orang dewasa di belakang mereka ditantang. Karena itu, jika mereka bisa mundur, tentu saja adalah pilihan terbaik. Di bawah berjalan ini, tekanan dari dua sisi semakin kuat dan kuat. Jika udara di seluruh saluran bintang jahat telah mengeras sebagai hasilnya, untungnya juga tidak sama sekali alam surga yang berada di bawah tekanan dalam kegelapan, ada di tahap akhir. Jika tidak, saya khawatir bahkan dengan genangan darah langit, sulit bagi mereka berempat untuk melanjutkan. Namun, meski begitu, Sui Qitian merasa sedikit berjuang, dan pada jarak terakhir, dia harus mengeluarkan ramuan dari lengannya untuk mengisi mulutnya. Di belakangnya, Zhou Qingshan dan Yu Xuan tidak jauh lebih baik. Wajah mereka agak pucat, dan setiap langkah di kaki mereka tampak sangat sulit. Meskipun paksaan itu terutama diarahkan pada Sui Qitian dan Qin Yichen, mereka adalah 2 orang yang berdiri di sampingnya juga terpengaruh olehnya. Dari 4 orang, satu-satunya yang tampak lebih santai adalah Qin Yichen yang tampak paling lemah. Karena Sui Qitian khawatir Qin Yichen terlalu malu dengan penindasan itu, dia menderita sebagian besar penindasan di depannya dan akhirnya jatuh pada yang terakhir, yang hampir mustahil untuk dideteksi. Untungnya, meskipun mereka telah berjuang sedikit, mereka tidak terlalu malu di bawah paksaan ini. Dan tidak diragukan lagi mereka lebih baik daripada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah dihancurkan di jalan ini. Yang akan datang, pada saat ini, mereka berempat berjarak kurang dari 10 zang dari gerbang kota di ujung jalan. Melihat pemandangan ini, Sui Qitian dan yang lainnya memiliki sentuhan ucapan selamat di mata mereka. Tampaknya mereka semua bisa mundur dari jalan jahat. Menarik, selama lebih dari 10 tahun, seseorang akhirnya datang dariku. Namun, tepat ketika Sui Qitian dan yang lainnya merasa tidak ada banyak masalah, suara tawa seperti bel tembaga tiba-tiba terdengar dari gedung di ujung jalan. Ketika suara terdengar dari gedung itu, penampilan Sui Qitian tiba-tiba tenggelam, dan wajah Zhou Qingshan dan Yu Xuan menjadi sangat jelek. Hai, dengan suara itu,
Paksaan mengerikan yang awalnya memenuhi jalan berubah menjadi seperti air pasang, dengan cepat menghilang. Tetapi dalam beberapa saat, udara jalanan mengalir lagi. Namun, saat ini, Sui Qitian tidak bergerak. Sebaliknya, dia berhenti langsung. Di sampingnya, mata Zhou Qingsan dan Yusuan juga penuh dengan ekspresi serius. Bagaimana? Melihat anomali ini, mata Qin Yichen berkilat ragu dan bertanya dengan suara rendah. Tempat terakhir adalah tempat tinggal mereka berempat. Sui Qitian menarik napas dalam-dalam, berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Raja Abadi? Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Tampaknya akhir dari jalur bintang jahat ini seharusnya adalah 36 kejahatan. Situs pembangkit tenaga listrik tingkat 4 Raja Abadi. Pada kesempatan jeda 4 orang, siluet seperti pagoda besi ditarik keluar dari gedung. Bentuknya bahkan lebih kekar daripada Bloodpond. Otot-otot yang menonjol dipenuhi dengan semacam kekuatan ledakan yang menakutkan. Saat ia jatuh, seluruh bumi bergetar hebat. Ups, ternyata itu adalah banteng besi di bawah Raja Abadi Mortir Barat. Tielisan. Ketika dia melihat siluet ini, Sui Qitian tiba-tiba menyusut, dan senyum pahit keluar dari mulutnya. Dengan baik. Apakah Anda tidak akan menantang 36? Apa yang kamu lakukan di sana? Neneknya, Lao Su tidak akan memakanmu lagi, jadi cepatlah kemari. Dan sementara keempat ragu-ragu, siluet kekar sudah tak sabar berteriak.